Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku minta maaf banget karena aku tag videonya nanti kalau ada berisik-berisik gitu. Soalnya aku siang-siang bikin video. Dan juga mohon maaf kemarin aku nggak upload video selama 2 minggu karena aku sibuk banget dengan tugas sekolah gitu. Jadi aku nggak sempat bikin video. Belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Langsung saja ke videonya. Yang pertama adalah kuntilanak. Nah, jadi kuntilanak ini berasal dari bahasa Melayu, yaitu Pontianak atau Puntianak, atau juga bisa disebut sebagai Kunti. Nah, hantu kuntilanak ini dipercaya oleh masyarakat Indonesia berasal dari perempuan yang hamil atau meninggal karena melahirkan, dan anaknya belum sempat lahir gitu guys. Kuntilanak ini pun mirip dengan mitos hantu Langsuir yang terkenal di Asia Tenggara, terutama di Nusantara. Mitos tentang hantu ini pun sudah umum di Malaysia sejak dibawa oleh imigran-imigran dari Indonesia. Dan hantu kuntilanak ini suka mengganggu manusia, terutama wanita yang sedang hamil. Dan menurut masyarakat atau tradisi Jawa, katanya untuk menangkal serangan kuntilanak ini, kalian harus membawa paku, gunting, pokoknya benda-benda tajam gitu. Kalian sendiri pasti udah sering nemuin kan kalau ada orang yang baru melahirkan. Nah, pasti ada di situ di dekat bayi kan ada gunting, paku. Nah, disitulah masyarakat Indonesia percaya itu bisa menangkal serangan dari kuntilanak itu. Biar apa? Biar bayinya tidak diambil sama kuntilanak. Jadi gitu guys. Dan menurut kepercayaan agama Samawi, Islam, Nasrani, dan Yahudi, kuntilanak ini tergolong dari golongan jin kafir atau setan. Menurut agama Islam, kuntilanak ini dari golongan hafaf jin atau jin yang suka mengganggu dan menakut-nakuti manusia gitulah. Dan hantu ini pun sering mengubah penampilannya sebagai orang yang sudah meninggal. Jadi misal ada kejadian kecelakaan nih, terus orangnya meninggal. Nah, si kuntilanak ini pun bisa mengubah wujudnya seperti yang meninggal tadi. Setelah ini aku kasih video penampakan yang dipercaya bahwa ini adalah kuntilanak. Jadi silahkan ditonton. Gimana menurut kalian? Apakah emang itu penampakan kuntilanak? Bisa banget komen di bawah. Dan lanjut yang kedua. Yang kedua ada genderuwo. Selain kuntilanak tadi, ternyata hantu genderuwo ini pun umum ditemui di Indonesia. Dan wujud dari genderuwo ini merupakan sosok raksasa atau berbadan tinggi, besar, dan berbulu lebat dari ujung kepala sampai begitu, bulunya lebat gitu loh. Dan makhluk ini pun suka mengganggu manusia, terutama perempuan. Dan hantu genderuwo ini dikenal paling banyak di masyarakat Jawa, dan orang Sunda menyebutnya
Gandaruwo, dan sedangkan orang Jawa menyebutnya genderuwo. Jadi beda ya Reo. Gandaruwo sama genderuwo. Itulah bedanya. Habitat hunian kegemaran genderuwo katanya di batu berari dan pohon besar, terus sudut-sudut rumah yang lembab gitu loh guys. Nah, menurut mitos yang aku baca di artikel ini, domisili atau pusat dari hantu genderuwo ini terletak di Jati Cagar Alam Danalaya, Kecamatan Slogohimo, jaraknya sekitar 60 km dari Wonogiri, dan wilayah Lemah Putih, Purwosari, Girimulyo, Kulon Progo sekitar 60 km ke barat Yogyakarta. Oh, untuk si Ato. Kulon Progo sekitar 60 km ke barat Yogyakarta. Ya udah, kita lanjut aja, bodo amat. Istilah genderuwo yang sebenarnya berasal dari bahasa Kawi Gandarwa yang berakar dari bahasa Sanskerta Gandharva. Gandarwa sendiri dalam kepercayaan agama Hindu-Buddha pada saat itu adalah kepercayaan dominan di kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara terutama. Nah, yang mengatakan bahwa genderuwo ini adalah makhluk halus yang berkelamin pria yang tinggal di kayangan. Mitologi genderuwo dalam budaya Jawa yang mengatakan bahwa genderuwo ini bisa melakukan komunikasi atau kontak langsung dengan manusia, guys. Genderuwo juga dipercaya sebagai makhluk yang iseng dan cabul karena kegemarannya menggoda manusia, terutama perempuan dan anak-anak. Ini nih yang aku bikin ngakak bacanya. Soalnya genderuwo terkadang suka, mohon maaf nih, menepuk pantat perempuan, bahkan mengelus tubuh saat tidur, dan juga memindahkan celana dalam perempuan ke orang lain. Oh, gak ada akhlak anjir. Salah satu kegemaran genderuwo adalah menggoda istri-istri yang kesepian atau para janda gitu yang ditinggal suaminya, bahkan sampai mohon maaf melakukan hubungan seksual dan mempunyai anak. Bisa kalian lihat di stasiun televisi Trans 7 kayaknya, mengundang salah satu bintang tamu yang di situ diyakini bahwa dia itu anak dari genderuwo, guys. Namanya kalau nggak salah Wagini. Ntar aku kasih deh di sini. Seperti yang aku jelasin tadi, ternyata menurut legenda genderuwo ini memiliki sebuah ilmu gendam, terutama untuk menarik wanita agar mau bersetubuh dengannya. Bahkan korban-korban wanita dari gendam genderuwo ini itu merasakan kepuasan yang luar biasa daripada melakukan, mohon maaf, dengan suaminya sendiri. Jadi memang benar-benar merasakan gairah yang luar biasa apabila melakukan hubungan seks dengan genderuwo ini, guys. Wow. Dan parahnya lagi, korban-korban cabul dari genderuwo ini tidak akan sadar bahwa itu makhluk halus. Jadi dia tuh benar-benar kayak melihat pria idamannya atau suaminya yang luar biasa ganteng gitu, lebih dari suaminya lah kayaknya gitu. Jadi dia tuh kayak terhipnotis gitu loh melakukan hubungan itu. Dia nggak sadar kalau itu genderuwo. Bahkan setelah dicabuli oleh genderuwo tersebut, tidak mau ya gitu sama suami sendiri. Ada kejadian seperti itu, guys. Menurut artikel yang aku baca, ada legenda menyatakan genderuwo kadang senang bersemayam di rahim perempuan. Dan kalau ini udah bersemayam di rahim, si wanita ini tadi itu memiliki gairah seks yang sangat tinggi. Kalau pasangannya tidak bisa mengimbangi gairah tersebut, maka si perempuan ini tidak segan-segan untuk mencari pasangan lagi gitu, guys. Cara kasarnya selingkuh gitulah. Dalam kepercayaan Jawa, tidak semua genderuwo bersifat jahat. Ada pula genderuwo yang bersifat baik dan biasanya membantu manusia atau juga menyunat anak-anak kecil gitu dari keluarga yang tidak mampu. Dan genderuwo baik ini biasanya berwujud sosok kakek-kakek berjubah putih yang sangat berwibawa gitu, guys. Dan asal-usul genderuwo ini dipercaya oleh masyarakat berasal dari orang yang meninggal dari kejadian pembunuhan atau kecelakaan yang matinya tidak wajar, atau juga bisa orang yang meninggal tapi tidak mau menerima kematiannya gitu loh, guys. Ada juga mitos yang mengatakan ada ritual pemanggilan genderuwo ini, salah satunya dengan cara membakar sate gagak. Nah, sebelum kalian bakar sate gagaknya, kalian cari tuh gagak, terus
kalian sembelih dengan pisau yang sangat tajam. Kenapa harus tajam? Karena ketajaman ini itu mempengaruhi proses lancarnya atau pemanggilan genderuwo tadi guys. Dan habis disembelih, terus cabuti bulu-bulunya, habis itu ditelingkung kayak buat ayam ingkung gitu. Nah, kalian bakar, habis itu baca mantra. Tapi aku nggak nge-share mantranya ya, soalnya aku nggak tahu. Nah, habis kalian baca mantra tuh, aromanya kan nyebar langsung ke rumah kalian. Berdatangan tuh genderuwo-genderuwo ke rumah kalian. Tapi jangan dicoba ya. Nah, aku nemuin salah satu video katanya ini pemanggilan genderuwo gitu. Jadi menurut kalian percaya atau enggak, silahkan ditonton dulu. Jadi gimana menurut kalian, apakah itu genderuwo asli atau cuman settingan? Kalau menurut aku sih itu beneran kayak genderuwo. Tangannya bisa kalian lihat tadi kan, tangannya wow, panjang-panjang banget. Oke, lanjut yang ketiga. Nih, yang ketiga nggak mau dibahas sayang, tapi kalau dibahas agak creepy. Jadi aku nyebutnya nanti permen aja ya. Nggak seru kalau permen. Ya udah, pocong. Jadi pocong adalah sejenis hantu yang berwujud guling, bukan guling ini ya. Dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia disebut juga biasanya hantu bungkus. Juga bukan gilang bungkus. Dan biasanya hantu pocong ini dikaitkan dengan pohon pisang yang rimbun. Jadi pasti kalian sering dengar kan kalau pohon pisang yang rimbun, pasti di situ ada pocongnya. Itu guys, kepercayaan dari masyarakat Indonesia sendiri. Penggambaran pocong pun bervariasi. Ada yang menyebutkan bahwa pocong berwajah hijau dan memiliki mata yang kosong. Ada juga menyebutkan bahwa pocong adalah berwajah rata dan memiliki mata yang berongga dan ditutupi oleh kapas dan wajahnya pucat gitu. Tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang mengatakan bahwa pocong ini berasal dari orang yang mati, namun tali pocongnya tidak dibuka gitu kan. Jadi kayak pocong ini berbentuk protesi mati gitu loh. Seperti yang kita lihat di film-film, pocong itu kan lompat-lompat gitu kan. Ternyata pocong tidak lompat guys, tapi dia itu melayang gitu. Nah, pernyataan ini digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk membedakan mana pocong asli ataupun pocong yang palsu. Kalaupun kalian lihat pocong asli tapi lompat-lompat, ya udah, aku nggak ikut kalian aja, aku nggak mau lihat. Dan kepercayaan tentang adanya hantu pocong ini hanya berkembang di Pulau Jawa dan juga Sumatera. Walaupun penggambarannya mengikuti tradisi masyarakat muslim, ternyata agama lain juga mengakui adanya hantu pocong ini guys. Di berbagai daerah di Indonesia sendiri, pocong ini bervariasi. Ada yang menyebutkan pocong plastik, yaitu dulunya sempat menggegerkan warga Jakarta. Dan asal-usul pocong plastik ini diduga berasal dari wanita yang dibunuh pacarnya. Ketika sedang diotopsi, mayat wanita ini terus mengucapkan darah. Akhirnya pihak rumah sakit membungkus jenazah wanita ini dengan plastik. Nah, akhirnya tuh yang si mati tadi gak terima gitu loh kalau jenazahnya dibungkus plastik. Akhirnya jadilah arwah yang gentayangan pada saat itu. Lain cerita di daerah Sidoarjo, Jawa Timur, ada penggambaran pocong dengan menaiki delman atau bisa disebut sebagai andong pocong. Kisah tentang andong pocong ini sempat menggegerkan warga Sidoarjo pada tahun 2007 sampai dengan 2008.
Nah, Andong Pocong ini telah menghantui warga Sidoarjo hampir setiap malam dengan suara-suara khas gemericing delman dan suara ketukan pintu di malam hari. Kayak gitu loh. Menurut warga setempat, hantu Andong Pocong ini berasal dari dua pengantin yang baru menikah yang tidak direstui dan mengalami kecelakaan saat menaiki delman. Kenapa bisa disebut Andong Pocong ya? Karena itu tadi guys. Jadi itu tadi penjelasan mengenai hantu pocong tersebut. Selanjutnya aku akan kasih video penampakan pocong. Percaya atau enggak bisa dilihat dulu. Jadi gimana menurut kalian? Apakah itu memang benar-benar pocong atau cuma settingan? Silahkan komen di bawah. Dan lanjut yang terakhir. Yang terakhir ada tuyul. Dalam mitologi Pulau Jawa dan sekitarnya, tuyul digambarkan sebagai sosok yang kerdil atau anak kecil, kayak manusia kecil gitu dan memiliki kepala yang gundul. Akan tetapi hantu tuyul ini sangat beda dari yang lain. Kenapa gitu? Karena hantu tuyul ini mampu memberikan kekayaan kepada tuannya. Hantu tuyul ini tidak mengganggu manusia atau membuat orang sakit seperti yang hantu-hantu yang lainnya tadi guys, tapi malah digemari manusia untuk dijadikan pesugihan. Jadi memberikan kekayaan gitu. Dan katanya juga ada kontrak selama beberapa periode. Dan bila yang tuannya itu perempuan, dia tuh wajib menyusui gitu. Itu tadi penjelasan sedikit mengenai hantu tuyul ini. Dan selanjutnya aku akan kasih video penampakan sesosok tuyul. Jadi langsung aja kalian lihat. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Jadi buat kalian yang pernah mengalami atau pernah melihat salah satu dari mereka, bisa banget komen di bawah. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan biar aku makin semangat bikin video lagi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.